selamat datang di acara merayakan daya lenting dan solidaritas lintas sektor dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi di peringatan Hari Ulang Tahun Komnas Perempuan ke-23 tahun. Sejak didirikan pada tahun 1998, Komnas HAM Perempuan telah memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara dengan senantiasa memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kita dukung penuh lembaga Komnas Perempuan dalam penanganan berbagai kasus kekerasan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ratnasari mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-23 untuk Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan terus berjuang, terus bergandengan tangan. Kita pasti bisa, perempuan Indonesia bisa. Stop kekerasan terhadap perempuan. Saya Ustadz Mojo Suroyo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 pada Komnas Perempuan Indonesia. Saya Murad Ismail, Gubernur Maluku, atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku, mengucapkan selamat ulang tahun Komnas Perempuan yang ke-23. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komnas Perempuan Indonesia yang ke-23. Semoga semakin jaya. Hai, saya Ardina Rasti. Saya mau mengucapkan Dirgahayu yang ke-23 tahun untuk Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Saya, Yakut Holil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-23 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Semoga momentum ini memberikan Komnas Perempuan kekuatan yang lebih besar untuk mendorong disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang betul-betul dapat memberikan perlindungan yang luas bagi perempuan. Selamat ulang tahun Komnas Perempuan. Semoga pelembagaannya makin kuat, makin bermutu. Saya ucapkan terima kasih Komnas Perempuan untuk kerjasama baik sama ILO, khususnya Komnas Perempuan selalu konsisten mendorong dan promosi ratifikasi Konvensi ILO untuk Perempuan Indonesia. Konvensi ILO 183, 189, 190. Kehadiran Komnas Perempuan menjadi sangat penting di tengah persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia, ditambah dengan masa pandemi di mana perempuan dituntut untuk lebih berdaya, memastikan seluruh fondasi kehidupan dapat terus berjalan, menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan juga pegawai bagi yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Komnas Perempuan yang ke-23. Tidak terasa sudah 23 tahun. Komnas Perempuan berdiri untuk memberikan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta tentang pentingnya perlindungan bagi kaum perempuan. Salam sehat dan kebaikan untuk kita semua. Komnas Perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, salah satu lembaga nasional yang juga mendukung kerja-kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Saya Tunggal Pawestri dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial atau Yayasan HIPOS mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 bagi Komnas Perempuan. Semoga Komnas Perempuan terus terdepan, semakin maju, mengawal upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Halo, nama saya Ayu Kartika Dewi, saya adalah salah satu staf khusus Presiden. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 untuk Komnas Perempuan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk semua rekan-rekan di Komnas Perempuan yang sudah berjuang sekuat tenaga setiap saat agar perempuan-perempuan Indonesia bisa semakin berdaya. Terima kasih. Halo, saya Gita Safitri Devi ingin mengucapkan selamat hari jadi yang ke-23 kepada Komnas Perempuan Indonesia.
Kita mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pandemi yang sesungguhnya, dan pada tahun ini seolah menjadi penanda bagi Komnas Perempuan untuk bisa bertahan, sebagaimana perempuan penyintas yang diperjuangkan haknya. Saya Maudy Kusnaidi mengucapkan selamat hari jadi kepada Komnas Perempuan ke-23. Selamat ulang tahun untuk Komnas Perempuan yang ke-23. Terima kasih karena selama ini sudah memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Kami dari komunitas Waringin di Ambon mengucapkan selamat ulang tahun Komnas Perempuan yang ke-23. Selamat ulang tahun untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang ke-23 tahun. Teruslah tumbuh putri sulung reformasi, tetaplah tangguh dan senantiasa berpijak pada kepentingan perempuan korban kekerasan. Kita tadi telah mendengarkan beragam kata sambutan dan kita akan masuk pada sesi berikutnya. Ibu bapak dan kawan-kawan yang tak henti berjuang. Di masa pandemi, perempuan akibat struktur di dalam masyarakat menghadapi berbagai dampak yang berbeda dari laki-laki. Di awal pandemi, survei Komnas Perempuan menunjukkan bahwa durasi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga menjadi berlipat ganda ketika kebijakan pandemi mendorong semua aktivitas dari rumah. Pagi hari ini kita akan menyimak pengalaman dari 5 rekan pendamping perempuan korban kekerasan. Kami, Kemenko PMK, mengapresiasi Komnas Perempuan atas dukungannya, dedikasinya selama ini dalam penanganan kekerasan perempuan dan pembela hak perempuan. Testimoni dari perwakilan perempuan pembela HAM dari berbagai wilayah dengan beragam isu di Indonesia. Sejak saya awal isu kasus kekerasan berbasis gender online, tantangan dan hambatan yang dihadapi itu cukup banyak sebenarnya, bisa dibagi dari berbagai sisi ya. Dengan kasus di tingkat kepolisian masih ada perspektif di APH-nya yang belum perspektif pada korban gitu ya. Prosedur pembuktian yang diatur di dalam KUHP itu cenderung berorientasi pada hak terdakwa dibandingkan berorientasi pada dampak yang ditimbulkan oleh korban akibat kekerasan seksual yang dialami. Kebutuhan layanan korban juga masih sangat terbatas, misalnya untuk pemulihan depresi korban, kami harus merujuk korban ke rumah sakit jiwa yang ada di kota Kendari, di ibu kota provinsi dengan jarak yang 4 jam harus ditempuh. Ya, tentu bicara tentang persoalan pertama ketika kita melakukan persoalan pendampingan terhadap para korban gitu ya, banyak biasanya tidak mendapatkan dukungan. Mungkin strategi yang saya dan juga kawan-kawan lakukan untuk menguatkan gerakan dalam kerja-kerja memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan, tentu saja yang menguatkan kita adalah jaringan kita ya Kak ya. Perempuan yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini, yang kami nilai ini menjadi satu bentuk acara untuk kita mengingat kembali ya, dan bagaimana kita bisa menguatkan upaya-upaya yang sifatnya kolaboratif lintas sektor di dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di usia yang 23 tahun ini, dan begitu banyak catatan luar biasa yang sudah dihasilkan oleh Komnas Perempuan dan selalu menjadi referensi bagi semua saja untuk bisa mengikuti bagaimana isu-isu yang terkait dengan kekerasan perempuan bisa dihadirkan, bisa ditampilkan dan menjadi permenungan kita bersama atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, negara, masyarakat sipil, dan semuanya, termasuk bagaimana upaya yang bisa dan sudah dilakukan untuk bisa mengurangi segenap bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan. Komnas Perempuan agar terus berupaya mendorong penyelesaian pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS yang sekarang ini telah dirubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi sebagai payung hukum atau umbrella dalam memperjuangkan aspirasi
Perempuan. Kerjasama dengan Komnas Perempuan dalam bentuk MOU yang ditindaklanjuti dalam berbagai kegiatan. Kami berharap ke depan sinergi ini akan bisa lebih ditingkatkan, khususnya mengantisipasi tantangan ke depan. Apa yang bisa diundang, tentu saja beberapa pembicara sudah menyampaikan dan menurut saya oke, Pak. Kami memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Komnas Perempuan yang sudah menjadi mitra kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka memberikan pengawasan atas pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan. Andi dan kawan-kawan yang melanjutkan legacy yang penting bagi Indonesia. Kemudian juga kepada narasumber, senang sekali bertemu dengan narasumber yang punya pengetahuan dan perspektif perempuan dan melakukan banyak hal. To celebrate Komnas Perempuan's anniversary on behalf of UN Women. Beyond being honored, I am also very proud to witness seeing how vital and relevant Komnas Perempuan's role is in fulfilling women's human rights and eliminating violence against women in Indonesia. Today, I would also like to give my appreciation to women human rights defenders who are present today and whose courageous efforts and sometimes whose lives are given in defense of the women's rights agenda. Selamat merayakan 23 tahun Komnas Perempuan, merayakan inklusi disabilitas di lingkungan Komnas Perempuan, terus gigih berjuang bagi penghapusan dan inklusi disabilitas dalam gerak langkah Komnas Perempuan. Giat menggandeng organisasi disabilitas dalam menunaikan mandatnya bagi penghapusan kekerasan pada perempuan disabilitas. Dirgahayu Komnas Perempuan Indonesia. Selamat. Tapi gak lengkap rasanya kalau kita tidak menutupnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu saya undang Ibu Dewi Kanti, Komisioner Perempuan Adat dan Penganut Agama Leluhur, untuk memimpin doa bersama kita. Pada Ibu kami persilakan. Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha Kasih. Kami bersimpuh dalam hikmat 23 tahun usia Komnas Perempuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di penghujung perayaan Hari Ulang Tahun Komnas Perempuan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi, dukungan, respon, tanggapan, dan kontribusi dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan.